Apa kabar kakak-kakak kelas 7 SMP, terutama kelas 7B? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Mari awali dengan berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk di video kali ini, materi yang akan dibahas adalah bilangan pecahan. Nah, materi ini sudah pernah kakak pelajari waktu SD, jadi sifatnya hanya mereview saja ya. Apa saja yang ada di bab bilangan pecahan? Yang pertama yaitu macam-macam pecahan. Yang kedua, membandingkan dua bilangan pecahan. Yang ketiga, mengurutkan bilangan pecahan. Yang keempat, operasi hitung pecahan. Yang kelima, operasi hitung pecahan desimal. Dan yang keenam, pembulatan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu macam-macam pecahan. Tapi masih ingat dong Kak, untuk pecahan sendiri apa sih maksudnya? Nah, di sini ada gambar. Anggap saja ini potongan pizza ya. Nah, tiap potongannya ini disebut 1/4. Kenapa 1/4? Karena awalnya ada satu pizza tapi dipotong menjadi 4. Nah, setiap potongnya disebut 1/4 bagian. Jadi untuk satunya disebut pembilang dan 4 adalah penyebutnya. Yang pembilang di atas, penyebut di bawah. Nah, macam-macam pecahan ada apa saja? Yang pertama, pecahan biasa. Nah, contohnya di sini 2/3, 20/37, 8/16. Hanya terdiri dari pembilang yang bilangan di atas dan penyebut bilangan yang di bawah. Yang kedua, pecahan campuran. Contohnya 4, 1/5. Ada bilangan bulat, lalu di sini ada bentuk pecahannya. Lalu yang ketiga, ada pecahan desimal. Contohnya 0,7, ada juga 3,961. Pokoknya kalau pecahan desimal, ciri-cirinya yang ada komanya. Yang terakhir, persen. Nah, bentuknya 8, tanda ini dibaca persen. Di sini ada contoh juga 2,5%. Selanjutnya, bagaimana jika antar pecahan bentuknya diubah? Baik, langsung ke contoh ya. Yang pertama, ubahlah ke dalam pecahan campuran. Nah, di sini 20/7, bentuknya pecahan biasa. Jika diubah ke pecahan campuran, maka 20 dibagi 7 dapat berapa? 7 kali berapa? Yang mendekati 20 berapa? Yaitu 2. Nah, selanjutnya sisanya berapa? 7 kali 2, 14. 20 dikurang 14, 6. Jadi sisanya ditaruh di atas atau sebagai pembilang dan penyebutnya masih tetap 7. Maka 20/7 bentuk pecahan campurannya 2, 6/7. Selanjutnya, ubahlah ke dalam pecahan biasa. Di sini ada dua contoh. Yang pertama bentuknya awalnya desimal, 0,25. Jika diubah ke pecahan biasa, caranya perhatikan bilangan yang di belakang koma, ada berapa bilangan. Nanti diubah menjadi penyebutnya adalah kelipatan 10, tergantung banyak bilangan di belakang komanya ada berapa. Kalau ada 2 berarti kelipatan 10 yang 2 berarti 100. Kalau ada satu bilangan berarti per 10. Karena di sini ada 2 bilangan di belakang koma, yaitu 2 dan 5, maka nanti per 100. Nah, yang di atasnya berapa? Ya, di atasnya langsung aja 2 bilangan yang di belakang koma tersebut kita tulis 25 sebagai pembilang. Nah, karena di sini belum sederhana, kita harus menyederhanakannya dulu. 25/100. Jika disederhanakan, sama-sama dibagi dengan FPB, ya, faktor kelipatan yang terbesarnya. Yaitu berapa? Dibagi 25. Sama-sama antara pembilang dan penyebut dibagi 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Maka 0,25 bentuk pecahan biasanya adalah 1/4. Selanjutnya 60%. Nah, persen dalam pecahan itu artinya per 100. Jika dilihat dari katanya per persen. Persen itu artinya 100. Jadi 60%, 60/100. Nah, masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? 20. Betul. Jadi 60 dibagi 20, 3. 100 dibagi 20, 5. Selanjutnya yang ketiga, ubahlah ke dalam desimal. 4%, awalnya persen, dirubah ke dalam desimal. Berarti kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Karena tadi persen adalah artinya per 100, maka 4%, 4/100. Nah, pecahan biasa dirubah ke desimal. Jadi di sini ada 2 tahap ya, dirubah dulu ke pecahan biasa, baru dirubah ke pecahan desimal. 4/100. Per itu artinya bagi. Jadi untuk mengubah ke desimal, langsung aja dibagi. 4 dibagi 100. 4 dibagi 100 nggak bisa. Jadi kita butuh 0. Di sini 0,
40 dibagi 100 masih belum bisa juga, tambahkan 0. Maka di sini juga ditambahkan 0. 400 dibagi 100, hasilnya 4. 4 dikali 100, 400, dikurang, hasilnya 0. Jadi 4% diubah ke dalam desimal, hasilnya 0,04. Nah, terakhir, ubahlah ke dalam persen, 2/5. Bentuk persen adalah per 100, jadi kita rubah supaya penyebutnya 100. Selanjutnya, pembilangnya juga akan berubah. Caranya bagaimana? 100 dibagi 5, hasilnya 20. Selanjutnya dikali pembilangnya, 20 dikali 2, 40. 40 per 100. Jadi, baru deh kita rubah ke dalam simbol persen. Hasilnya 40%. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, langsung saja ke contoh. Berilah tanda sama dengan atau kurang dari, lebih kecil ya, atau lebih dari, lebih besar, untuk menyatakan hubungan dua pecahan berikut. Yang pertama, 2/5 titik-titik 4/10. Tanda apa sih yang tepat untuk menyatakan hubungan dua pecahan ini? Jangan langsung melihat dari pembilangnya ya. 2 sama 4 lebih besar dari 4. Oh, berarti tandanya di sini kurang dari. Nah, bukan seperti itu. Caranya harus disamakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya 5 dan 10. Belum sama, jadi kita harus menyamakannya dulu dengan mencari KPK-nya. 5 dan 10 KPK-nya berapa? 10. Jadi, di sini 10, di sini juga penyebutnya 10. Nah, berarti yang 4/10 tetap pembilangnya juga 4. Yang 2/5 penyebutnya dirubah jadi 10, berarti pembilangnya berubah. Menjadi berapa? 10 bagi 5, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, 4/10, di sini juga 4/10. Berarti artinya sama dengan. Jadi, tanda yang tepat untuk menyatakan hubungan dua pecahan ini adalah sama dengan. Lanjut ke contoh yang kedua, 3/4, 5/6. Nah, kita lihat KPK-nya dari penyebut 4 dan 6. Karena belum sama penyebutnya. 4 dan 6 KPK-nya berapa? 12, betul. 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9. 12 dibagi 6, 2 dikali 5, 10. 9/12, 10/12. Sudah sama penyebutnya, jadi kita boleh langsung membandingkan pembilangnya. Jadi tanda yang tepat adalah tanda lebih kecil atau kurang dari. Jadi jawabannya kurang 3/4 kurang dari 5/6. Nah, ada cara lain supaya lebih cepat. Jadi kita langsung mengalihkan silang. Di sini kita contoh yang ketiga, kita gunakan cara cepatnya ya. 5 dikali 12. Lalu 8 dikali 7. 5 dikali 12, 60. 8 dikali 7, 56. Nah, 60 dengan 56, tanda yang sesuai untuk membandingkannya adalah lebih besar atau lebih dari. Jadi 5/8 lebih besar daripada 7/12. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Contohnya, susunlah deretan pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ternyata di sini bilangannya, pecahannya bermacam-macam. Ada persen, pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan biasa juga. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menyamakan bentuk pecahannya. Ya, boleh semuanya dirubah ke persen, boleh dirubah ke pecahan biasa, boleh juga ke dalam desimal. Di sini Bu Nurul akan mengubahnya ke dalam pecahan desimal semua. Ya, berarti yang tetap adalah 0,8. Nah, yang 40% dirubah ke desimal. Masih ingat tadi ya yang sebelumnya? Kita rubah ke pecahan biasa, maka 40/100. Nah, 40/100 dirubah ke desimal berarti 0,40. Boleh 0,4 aja. Nah, selanjutnya yang 3/4 dirubah ke desimal. Nah, berarti 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa 0, di sini 30. 30 dibagi 4, 7. 7 dikali 4, 28. 30 dikurang 28, 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, berarti 20. Dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Habis. Jadi 3/4 pecahan desimalnya 0,75. Nah, yang 0,8 tetap 0,8. Selanjutnya yang 7/5. Nah, kita langsung bagi saja ya, 7 dibagi 5. 7 dibagi 5, oh dapat 1. 1 dikali 5, 5. Dikurang, 7 kurang 5, 2.
2 dibagi 5 tidak bisa, berarti di sini koma, di sini ditambahkan 0. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 5, 20. Jadi dikurang, maka hasilnya habis. Sehingga 7/5 dirubah ke desimal adalah 1,4. Setelah semua bentuknya desimal, baru deh kita urutkan, karena sudah sama bentuknya. Dari yang terkecil, berarti yang mana? 0,4. Selanjutnya 0,75. Selanjutnya 0,8. Dan yang terakhir 1,4. Wah, ternyata di soal sudah urut ya. Jadi kita tulis kembali lagi bentuknya seperti ini. 40%, lalu 3/4, lalu 0,8, dan yang terakhir 7/5. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah operasi hitung pecahan. Sama seperti operasi hitung bilangan bulat ya, ada 5 macam operasi hitung. Yang pertama, penjumlahan. Nah, langsung kita ke contoh. Contoh yang pertama, 5/12 ditambah 3/12. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Jika penyebutnya sudah sama seperti ini, jadi penyebutnya tetap, yaitu 12. Jadi kita tinggal hitung, kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 3 sama dengan 8/12. Jadi hasilnya 8/12. Bisa disederhanakan, maka sama-sama dibagi dengan FPB, yaitu 4. 8 bagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Jadi hasilnya 2/3. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, 1/6 ditambah 7/8. Nah, bagaimana jika penyebutnya belum sama? Jadi kita harus samakan dulu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. 6 sama 8 KPK-nya 24. Jadi nanti penyebutnya berubah menjadi 24. 24 dibagi 6, 4. 4 kali 1, 4. Yang 7/8, 24 dibagi 8, 3, lalu 3 dikali 7, 21. Jadi jawabannya 4/24 ditambah 21/24, hasilnya 25/24. Nah, ternyata pembilangnya lebih besar bilangannya. Jadi kita harus ubah ke bentuk pecahan campuran. 25 dibagi 24, 1. 25 dikurang 24, 1/24. Jadi hasilnya 1/24. Selanjutnya yang kedua adalah pengurangan. Contohnya, yang pertama 2/9 dikurang 5/9. Wah, penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja dikurang. 2 dikurang 5. 2 dikurang 5, min atau negatif. 5 dikurang 2, 3/9. Jadi jawabannya negatif 3/9. Negatifnya boleh di pembilang, boleh juga seperti ini. Nah, jadi di tanda negatifnya sejajar dengan per. Selanjutnya, contoh yang kedua, 3 5/6 dikurang 1 1/4. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini, pecahan campuran? Tidak apa-apa, jadi kita kurangkan dulu bilangan bulatnya. 3 dikurang 1, jadi 3 dikurang 1. Selanjutnya nanti pecahan biasanya, karena penyebutnya belum sama, maka kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 6 dan 4, yaitu 12. Jadi nanti di sini 12 dikurang di sini per 12. 12 dibagi 6, 2, 2 dikali 5, 10. 12 dibagi 4, 3, 3 dikali 1, 3. Nah, maka hasilnya 3 dikurang 1, 2, lalu 10/12 dikurang 3/12, 7/12. Yang ketiga yaitu perkalian. Contoh yang pertama, 3/8 dikali 4/7. Kalau perkalian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan tidak seperti itu. Ya, maka di sini 3 dikali 4/8 dikali 7 sama dengan 12/8 kali 7, 56. Wah, masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4, 3/56 dibagi 4, 14. Jadi jawabannya 3/14. Nah, atau cara yang kedua, 3/8
dikali 4/7. Ya. Jadi langsung 4 dan 8 sama-sama bisa dibagi 4. 8 dibagi 4, 2, 4 dibagi 4, 1. Nah, menyisakan 3/2 dikali 1/7. Jadi langsung 3 dikali 1, 3/2 dikali 7, 14. Nah, jawabannya sama, 3/14. Contoh yang selanjutnya, nah ini bentuknya kalimat 2/3 dari uang senilai 36.000. Nah, kalau ada kata-kata dari, ini dalam matematikanya artinya dikali. Jadi bentuk matematika dari kalimat ini adalah 2/3 dikali 36.000. Ya, selanjutnya 36 dibagi 3, 12. Nah, jadi 3 dibagi 3, 1. 2 dibagi 1, 2. 2 dikali 12.000. Hasilnya 24.000. Ya, pokoknya kalau ada kata-kata dari itu artinya dikali. Yang keempat adalah pembagian. Contohnya 3/4 dibagi 5/6. Untuk pembagian, cara mengerjakannya, bentuk pembagian pecahan berubah jadi perkalian dan bilangan pecahan yang di sebelah kanan posisinya ditukar. Jadi 3/4 dikali 6/5 sama dengan 3 dikali 6, 18, per 4 dikali 5, 20. Jika disederhanakan, sama-sama dibagi 2, 9/10. Atau tadi langsung saja 3/4 dikali 6/5. Mana yang sama-sama bisa dibagi, yaitu 6 dan 4. Sama-sama dibagi 2, 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Ya, jadi 3 kali 3, 9/2 kali 5, 10. Hasilnya sama, 9/10. Yang terakhir, bentuk operasi hitung yaitu campuran. Sama halnya dengan konsep operasi hitung campuran bilangan bulat, jika ada tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena di sini bentuknya hanya penjumlahan dan pembagian, maka yang harus didahulukan adalah yang pembagian. 1/5 kita tulis dulu. Karena di sini bentuknya adalah pecahan campuran, berarti kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. 5 dikali ke penyebut, baru ditambahkan ke pembilangnya. 5 dikali 4, 20. 20 ditambah 1, 21/4. Nah, untuk 43/8, bentuk pecahan biasanya 4 dikali 8, 32. Lalu ditambah 3, 35/8. Jadi di sini berubah menjadi 1/5 ditambah 21/4 dibagi 35/8. Nah, tadi karena pembagian pecahan jadi berubah menjadi kali dan pecahan yang sebelah kanan ditukar posisinya. 1/5 kita tulis lagi karena tidak berubah. 21/4 juga tidak berubah. Operasi pembagiannya berubah menjadi kali. 35/8 menjadi 8/35. Nah, selanjutnya mana yang bisa sama-sama dibagi? 21 dengan 35. 21 dengan 35 sama-sama bisa dibagi 7. 21 dibagi 7, 3. 35 dibagi 7, 5. Lalu untuk 8 dengan 4 juga bisa sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Jadi hasilnya 1/5 ditambah 3 dikali 2, 6/1 dikali 5, 5. 1/5 ditambah 6/5. Wah, penyebutnya sudah sama, jadi langsung dijumlahkan saja pembilangnya. Hasilnya menjadi 7/5. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya ya, yaitu operasi hitung desimal. Yang pertama yaitu penjumlahan. Sudah ada contoh di sini. Contoh yang pertama 14,7 ditambah 8,39. Jangan langsung dijumlahkan, karena untuk desimal kita harus memperhatikan posisi komanya. Posisi koma harus diurutkan. Maka caranya 14,7. Nah, yang berikutnya 8,39, berarti karena komanya diurutkan, 8 posisinya ada di bawah angka 4. Lalu koma 3 di bawah bilangan 7, 9. Nah, karena di atas 9 tidak ada bilangan, ini sama saja artinya 0 ya. Mari kita jumlahkan. 0 tambah 9, 9. 3 ditambah 7, 10. Sini 1. Lalu 4 ditambah 1, 5 tambah 8, 13. Nah, ditambah 1 tambah 1, 2. Komanya posisinya tinggal diurutkan saja untuk hasilnya. Jadi 23
Jadi jawabannya 23,09. Nah, selanjutnya 9,754 ditambah 52,18. Sama ya, harus diurutkan komanya. 9,754 52,18. Nah, ditambah 4 turun, 5 tambah 8 13, 1 tambah 7 tambah 1 9, 9 tambah 2 1, 1 tambah 5 6. Jadi 61,934. Yang kedua yaitu pengurangan. Contohnya 467,8 dikurang 89,27. 467,8 dikurang 89,27. Karena di atas 7 tidak ada bilangan, artinya sama juga 0. 0 dikurang 7 nggak bisa, pinjam, di sini jadi 10, yang 8 jadi 7. 10 kurang 7, 3. 7 dikurang 2, 5. Komanya turun, 7 kurang 9 juga nggak bisa, berarti 17, di sini 5. 17 kurang 9, 8. 5 kurang 8, langsung aja 45 dikurang 8, 37. Jadi hasilnya 378,53. Baik, kita ke operasi hitung perkalian. Contoh yang pertama 2,346 dikali 100. Nah, kalau dikali kelipatan 10, tidak perlu dihitung, langsung saja digeser komanya. Jadi komanya tinggal dipindahkan saja. Berapa nolnya? 2, jadi digesernya 2 kali. 1, 2. Posisi koma berarti ada di antara 4 dan 6. Maka hasilnya 234,6. Nah, contoh yang kedua, bagaimana jika 6,4 dikali 1,3? Kita hitung seperti bilangan bulat. Abaikan saja dulu komanya, 64 dikali 13. Nah, tadi karena komanya kita abaikan, tapi nanti hasilnya harus dikembalikan lagi komanya. Di mana posisi komanya? Kita lihat soalnya. Ada berapa angka totalnya yang di belakang koma? Di sini ada 1, yang di sini ada 1, jadi totalnya ada 2 angka di belakang koma. Maka nanti koma untuk hasilnya posisinya ada di antara 8 dan 3. Maka hasilnya 8,32. Selanjutnya yang terakhir, operasi hitung pembagian. Contoh yang pertama, 347,8 dibagi 10. Nah, tadi sama halnya dengan perkalian, jika dibagi dengan kelipatan 10, gesernya kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian ke kanan, kalau pembagian ke kiri. Jadi harus digeser ke kiri. Di sini nolnya 1, maka gesernya 1 kali. Jadi posisi komanya ada di antara 4 dan 7. Maka hasilnya 34,78. Nah, bagaimana untuk contoh yang kedua? 26,16 dibagi 0,5. Ada beberapa cara jika bentuk pembagian desimalnya seperti ini. Kalau Bu Nurul biasanya menggunakan cara mengubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 26,16 pecahan biasanya 2616 per 100 ya. Pokoknya kalau mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, nanti tinggal per kelipatan 10. Tergantung berapa banyak bilangan di belakang koma. Karena di sini belakang komanya 2 bilangan, maka pernya per 100. 0,5 maka 5 per 10. Kalau bentuknya sudah pecahan biasa seperti ini, baginya berubah menjadi kali, lalu sebelah kanan posisinya ditukar. 2616 per 100 dikali 10 per 5. Nah, selanjutnya, mana yang sama-sama bisa dibagi? 10 dengan 1, sama-sama bisa dibagi 10. Di sini 1, di sini 10. Nah, lalu 2616 dibagi 5. Ini tinggal dihitung seperti biasa saja. 2616 dibagi 5. 2 bagi 26 dibagi 5. 5 kali 5, 25. Dikurang. 6 dikurang 5, 1. Satunya turun. 11 bagi 5, 2. 2 kali 5, 10. 16 dibagi 5, 3. 3 dikali 5, 15. Nah, sisa 1. 1 dibagi 5 nggak bisa, jadi koma. Di sini ditambahkan 0. 10 bagi 5, 2. Maka 2616 dibagi 5, 523,2. Nah, berarti setelah proses ini sisanya menjadi 523,2 per 10 dikali 1, 10.
523,2 per 10. Per itu kan artinya sama juga dengan bagi. Jadi 523,2 dibagi 10. Tinggal digeser saja komanya. Hasilnya 52,32. Nah, kita ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu tentang pembulatan. Nah, di sini harus tahu dulu aturan pembulatan untuk bilangan desimal itu seperti apa sih. Baik, yang pertama lihat angka desimal yang ingin dibulatkan, yaitu angka setelah koma. Jika angkanya kurang dari 5, maka angka di depannya tetap tidak berubah. Tapi jika angkanya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka yang ada di depannya bertambah 1. Kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, 4,368. Perintahnya bulatkan sampai 1 desimal. Berarti di belakang koma hanya ada 1 angka. Nah, kita perhatikan yang ingin dibulatkan. Tadi batasnya sampai 1 desimal, berarti sampai sini. Nah, mana sih yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan adalah angka ini ya, yaitu angka 6. Nah, yang harus kita selidiki, kurang dari 5 atau lebih dari 5. 6 ternyata lebih dari 5. Maka angka yang ada di depannya yaitu angka 3 ini, karena 6 lebih dari 5, jadi 3 ditambah 1. Maka hasilnya 4,4. Nah, kita ke contoh soal yang kedua supaya lebih paham. 5,7013 bulatkan sampai 2 desimal. Berarti di belakang koma 2 angka. Berarti batasnya sampai sini. Yang harus kita perhatikan adalah angka 1. Nah, 1 kurang dari atau lebih dari 5. 1 ternyata kurang dari 5. Maka angka yang di depannya tetap. Berarti 0 tetap 0, tidak perlu ditambah 1. Maka hasilnya 5,70. Alhamdulillah selesai juga pembahasan untuk materi bilangan pecahan. Semoga dapat membantu kakak dalam mereview materi bilangan pecahan ya yang sebelumnya sudah pernah dipelajari waktu SD. Bagi yang masih bingung silahkan langsung menghubungi Bu Nurul. Nah, nanti supaya lebih paham silahkan kerjakan latihan soalnya yang sudah di-share di Google Classroom. Tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk belajar ya kak dalam keadaan apapun. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.